Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini Umi Septi hadir kembali membawa informasi baru tentang sejarah Indonesia. Teman-teman pasti tidak asing dengan sebutan manusia purba atau manusia praaksara kan? Manusia purba atau manusia praaksara merupakan manusia yang hidup sebelum ditemukannya tulisan. Oleh sebab itu, manusia purba memiliki ketahanan hidup yang berbeda dari manusia modern saat ini. Pasti teman-teman bertanya, bagaimana sih awalnya manusia ini ditemukan kalau bukti tulisan saja tidak ada? Baiklah, sebelum ke jawaban tersebut, kita bahas dahulu yuk pembabakan kehidupan masyarakat praaksara di Indonesia. Oke, yang pertama kita bahas tentang pembabakan masa praaksara berdasarkan geologi atau lapisan bumi. Yang pertama itu ada pada masa Arkaikum. Ini dimulai sekitar 2,5 miliar tahun lalu. Cirinya belum ada kehidupan, kulit bumi masih panas dan atmosfer belum sempurna. Setelah itu ada masa Paleozoikum sekitar tahun 340 juta tahun lalu. Cirinya mulai muncul mikroorganisme, hewan-hewan laut, amfibi, serangga, dan reptil. Selanjutnya masa Mesozoikum. Ini sekitar 140 juta tahun lalu. Cirinya muncul dinosaurus dan sejenisnya seperti Ichthyosaurus, Pterosaurus, dan T-Rex. Selanjutnya, masa yang terakhir yaitu Neozoikum. Ini ada sekitar 60 juta tahun yang lalu. Ini dibagi menjadi dua, zaman tersier dan kuarter. Kalau di zaman tersier, cirinya muncul hewan primata, burung berukuran besar, dan tumbuh-tumbuhan. Sedangkan di zaman kuarter, mereka punya dua nih, ada dua zaman, yaitu Kala Pleistosen dan Kala Holosen. Kala Pleistosen ini disebut dengan zaman es atau glasial, sedangkan Kala Holosen disebut dengan zaman saat es mencair. Setelah pembabakan masa praaksara berdasarkan geologi, sekarang kita bahas tentang pembabakan masa praaksara berdasarkan arkeologi. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang tadi tuh tentang bagaimana orang-orang peneliti itu bisa menemukan manusia praaksara, sedangkan tulisan saja belum ada. Nah, jawabannya ada di sini nih. Awalnya para arkeolog tersebut itu melakukan penelitian dengan penemuan-penemuan alat yang digunakan manusia purba, atau bisa kita sebut dengan hasil kebudayaan saat mereka ada. Oke, di masa praaksara berdasarkan arkeologi kita mulai dari zaman yang pertama, yaitu zaman batu tua atau yang disebut dengan Paleolitikum. Pada masa Paleolitikum, kehidupan sosial ekonomi itu bersirikan food gathering, nomaden, kemudian tempat tinggal tidak jauh dari tepi sungai, danau, atau daerah sumber mata air lainnya. Sedangkan penguasaan teknologi itu pada masa Paleolitikum, mereka masih menggunakan alat-alat yang sederhana ya, seperti kayu, bambu, dan batu. Namun, pada saat penggunaan batu ini teksturnya masih kasar ya. Kemudian biasanya batu ini digunakan sebagai alat berburu atau pemotong kayu. Selanjutnya, untuk hasil kebudayaan masa Paleolitikum itu ada dua nih, yaitu kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Kalau kebudayaan Pacitan, contoh kebudayaannya, hasil kebudayaan yaitu kapak peribas, kapak penentak, dan kapak genggam. Sedangkan kalau di kebudayaan Ngandong, cirinya yaitu ditemukannya alat-alat dari tanduk. Yuk kita lihat manusia pendukung pada masa zaman batu tua atau Paleolitikum. Yang pertama, ada Pithecanthropus robustus. Kedua, ada Pithecanthropus mojokertensis. Ketiga, ada Pithecanthropus erectus. Oke, itu adalah zaman batu tua atau Paleolitikum. Kita lanjut yuk, bagaimana zaman yang kedua, yaitu zaman batu tengah atau yang disebut dengan Mesolitikum. Kehidupan sosial ekonomi pada masa Mesolitikum, yang pertama, berburunya sudah tingkat lanjut. Lalu mereka sudah semi menetap di goa, jadi tidak nomaden lagi. Yang ketiga, peralatan dari batu-batunya itu teksturnya sudah agak halus. Untuk penggunaan teknologi,
Biasanya pada masa Mesolitikum itu mereka masih menggunakan batu pipi atau yang disebut dengan batu landasar. Ini digunakan untuk menggiling makanan. Sedangkan pada masa Mesolitikum sudah menggunakan cat ya untuk ritual kepercayaan. Lalu hasil kebudayaan pada masa Mesolitikum apa aja sih yuk? Banyak nih. Yang pertama ada Abris Sausroche. Ini seperti tulisan tangan di goa. Sedangkan ada yang kedua Kejokomodingen. Ini merupakan sampah kerang ya, sampah kulit kerang. Kemudian ada kebudayaan Bakots dan Hobbins, yaitu zaman-zaman ketika mereka saat tinggal di goa. Nah, kemudian hasil kebudayaan yang terakhir nih, zaman Mesolitikum, itu mereka menggunakan alat tulang atau yang disebut dengan bone culture atau alat serpih, yang disebut dengan flex culture, dan kapak pebble atau yang disebut dengan pebble culture. Sedangkan untuk manusia pendukung itu ada Homo soloensis dan Homo wajakensis. Oke, kita lihat dulu yuk apa itu gambar-gambar alat masa Mesolitikum. Ada Kejokomodingen, ada Abris Sausroche, kemudian ada lagi alat tulang atau bone culture, atau ada lagi alat serpih dan kapak pebble. Oke, itu dia pada masa Mesolitikum. Untuk masa yang ketiga yaitu zaman batu muda atau yang disebut dengan Neolitikum. Kehidupan sosial ekonomi pada masa Neolitikum itu cirinya sudah food producing ya. Lalu mereka sudah menetap dan atau yang disebut dengan sedenter. Jadi mereka tidak nomaden lagi. Lalu peralatannya sudah halus. Kemudian penguasaan teknologi pada masa Neolitikum itu mereka sudah menguasai pengetahuan dan teknologi pertanian seperti teknik pengairan. Lalu pengetahuan mereka tentang iklim dan tanda-tanda alam sudah dapat dibaca tuh. Lalu yang terakhir, masyarakat pada masa Neolitikum sudah mulai mengenal api. Nah, hasil kebudayaan pada masa Neolitikum ada beberapa nih, seperti kapak persegi, kapak lonjong, gerabah, beliung persegi. Lalu yang terakhir, manusia pendukung. Pada masa Neolitikum itu ada bangsa Proto-Melayu yang hidup sekitar kurang lebih 2000 sebelum Masehi. Kemudian setelah masa Neolitikum kita berlanjut kepada zaman batu besar atau yang disebut dengan Megalitikum. Pada zaman batu besar ini mereka sudah mengenal kepercayaan. Kemudian kepercayaannya itu dalam bentuk apa nih? Dalam bentuk animisme atau kepercayaan terhadap roh nenek moyang, dinamisme atau kepercayaan pada benda gaib, totemisme atau kepercayaan pada binatang berkekuatan gaib, dan mereka juga sudah mengenal konsep kepala suku atau primus inter pares. Selanjutnya, untuk penguasaan teknologi pada zaman batu besar atau Megalitikum, manusia pendukungnya ini sudah menciptakan bangunan-bangunan besar yang terbuat dari batu-batu besar. Contoh kebudayaan mereka seperti menhir, tugu batu, dolmen, meja batu, sarkofagus, peti batu, waruga, kubur batu, punden berundak, bangunan tempat pemujaan. Oke, pada zaman ini manusia pendukungnya disebut dengan Meganthropus paleojavanicus. Yang terakhir ya, setelah kita bahas zaman Megalitikum, zaman yang terakhir itu ada di zaman logam atau perundagian. Pada masa perundagian, kehidupan sosial ekonomi itu sudah mengenal sistem pembagian kerja. Jadi mereka sudah cenderung profesionalisme. Kemudian kehidupan berkelompoknya sudah semakin luas. Dan ciri terakhir terdapat teknik peleburan logam atau yang disebut dengan archieperdu atau disebut dengan cetak lilin. Dan yang kedua bivalve atau yang dikenal dengan teknik setungkup. Untuk penguasaan teknologi, pada masa perundagian ini para masyarakatnya sudah mampu melebur serta membuat alat-alat fungsional atau praktis.
Sedangkan untuk masa manusia pendukung, mereka punya Deutero Melayu yang hidup pada kurang lebih 300 sebelum Masehi. Oke, kita lihat yuk benda-benda peninggalan zaman perundagian. Yang pertama ada gerabah nih, digunakan tempat kubur atau tempat sesaji. Gerabah banyak ditemukan di wilayah Jawa Barat, ujung barat Pulau Bali, Sumba, dan Sulawesi Tengah. Sedangkan untuk benda peninggalan yang kedua adalah kapak corong. Kapak corong ini digunakan sebagai alat kebesaran atau benda upacara yang memiliki nilai sakral. Kapak corong ini banyak ditemukan di wilayah Sumatera Selatan, Jawa, Bali, Sulawesi Tengah, Pulau Selayar, Irian yang dekat dengan Danau Sentani. Oke, kemudian benda peninggalan yang ketiga ada kapak perunggu atau yang disebut dengan candrasa. Candrasa ini digunakan sebagai alat kebesaran atau benda upacara. Ini banyak ditemukan di Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Bali, Flores, Pulau Roti, dan Irian dekat dengan Danau Sentani. Kemudian yang keempat, benda peninggalannya adalah nekara perunggu. Nekara perunggu ini digunakan sebagai alat genderang waktu perang atau juga bisa waktu upacara pemakaman, atau nekara ini bisa digunakan sebagai upacara minta hujan dan benda-benda keramat lainnya. Nekara banyak ditemukan di Bima dan Sumbawa. Nekara ini biasanya berhiaskan orang yang sedang menari nih, dengan hiasan bulu burung. Ada juga hiasan perahu yang diduga sebagai perahu jenazah pembawa arwah. Oke, udah 4 nih ya benda peninggalan zaman perundakian. Yang kelima ada manik-manik. Manik-manik ini digunakan sebagai bekal kubur pusaka, juga dipergunakan alat tukar. Manik-manik ditemukan hampir di setiap penggalian, terutama di wilayah Pasemah, Jawa Barat, Gunung Kidul, Besuki, dan Gilimanuk. Nah, benda yang terakhir nih atau yang keenam itu benda-benda yang terbuat dari besi, digunakan sebagai bekal kubur dan dapat digolongkan sebagai perkakas kerja sehari-hari dan sebagai senjata. Oke, sebagian temuan hanyalah berupa fragmen-fragmen yang sukar ditentukan macam dan bentuknya. Namun, benda-benda dari besi ini ditemukan banyak di Wonosari dan wilayah Besuki. Oke, Umi rasa itu sudah semua pembahasan tentang manusia praaksara hari ini. Kita ketemu di lain waktu dengan materi dan tema yang berbeda dan lebih menarik tentunya. Terima kasih Umi ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.